percontohan. Karena saya mengenal, sehingga kalau ada yang bohong, saya tahu itu bohong. Kalau ada yang salah, saya tahu itu salah, karena saya mengenal. Tadi malam saya ketemu Pak Menteri, saya bilang, Pak, besok saya ke Lombok. Saya minta NTB jadi pilot project, bukan karena saya mau pilkada. Jadi saya betul-betul ingin mendata, karena ini ada problem di negara kita dengan problem data. Dan itu tidak diselesaikan. Dibiarkan data itu tidak harus benar. Sehingga kemungkinan kita selama ini mengambil keputusan yang salah. Makanya saya ingin kita kecil aja kita bahas. Nanti tolong Pak Kadis nanti habis ini dikoordinir teman-teman realnya gimana. Saya besok hari Senin sudah janjian ketemu Mensos. Saya minta tim data beliau, dan lagi minta waktu ketemu dengan Kepala BPS sebagai penanggung jawab satu data sekarang ini, Rexosec ya. Dan habis itu saya akan ketemu dengan lembaga-lembaga lain. Data. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kita ini punya presiden yang kita tidak bisa gugat niatnya. Mungkin ini satu-satunya politisi sekarang, meskipun beliau tidak suka nampak sebagai politisi, tapi karena beliau sudah jadi presiden, kita sebut politisi. Mungkin satu-satunya politisi yang teruji cukup panjang. Sehingga kita ini yang baru-baru ini gak usah sok memuji-muji beliau. Gak level kita sama beliau. Beliau sudah teruji, hatinya sudah teruji, pikirannya sudah teruji, rencananya sudah, niatnya bagi bangsa ini sudah teruji. Karena kita punya pemimpin yang sudah teruji, mari kita coba bantu dengan cara yang benar. Itu yang penting. Sekali lagi kita nggak bisa, politisi mau di Senayan mau di mana, mau mencoba-coba mengkorek-korek niat baik Pak Prabowo, dia pasti ketemu yang baik, tidak ada niat jahatnya, teruji dia. Seperempat abad Pak Prabowo itu berjuang untuk membuktikan bahwa niatnya benar, dia ingin ngurus negara ini, dia ingin berbuat baik buat negara ini. Di antara kita mungkin nggak ada orang yang bertahan niat selama itu, terombang-ambing, difitnah, seluruh dunia fitnah. Nggak ada yang di kalangan elit, seluruh elit ini curiga sebenarnya dengan niat baik. Jadi sekali lagi kita bersyukur saat dunia ini tidak baik-baik saja, saat dunia ini kacau, kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemimpin yang kita kenal dan kita tahu hati dan kekuatannya, sehingga kita percaya Indonesia akan kuat berada di dalam arus global yang tidak tenang seperti sekarang ini. Maka tugas kita sekali lagi, mari kita kerja detail yang benar. Pak Prabowo itu cuma dua niatnya. Satu yang dia mau kerjakan sekarang itu, dia mau stop segala macam kebocoran, karena itu sumber tambahan uang kita. Kenapa beliau selalu mengatakan saya optimis? Karena dia lihat ini negara terlalu kaya, dia tahu uangnya banyak. Pak Gubernur, dia tahu uangnya banyak. Kalau ada orang tidak percaya bahwa Indonesia ini kaya, kemungkinan dia bodoh, dia tahu persoalan, atau kemungkinan dia punya niat jahat dengan kekayaan Indonesia. Karena negara ini terlalu kaya. Terlalu kaya. Sekarang kita percaya diri dengan kekayaan kita. Mereka-mereka yang terbiasa mau mengambil sumber daya alam kita seenaknya nggak bisa lagi sekarang. Bikin perhitungan dengan presiden kita yang baru. Nggak main-main Pak. Mau digertak sama Eropa soal sawit, dia bilang enggak, kami nggak akan jual sawit. Nggak usah dibeli. Kami mau pakai sendiri, mau apa kalian? Takut mulai. Kalau semua sumber daya alam kita ini ditahan Pak,
negara-negara yang sudah keracunan sumber daya alam kita ini, sudah addicted istilahnya dengan sumber daya alam kita, bisa mati. Mau cari di mana? Nikel mau dicari di mana? Batu bara mau cari di mana? Boksit mau cari di mana? CPO. Yang kedua, beliau ingin memastikan jarak ketimpangan itu tidak terjadi. Jangan sampai negara ini memiliki masyarakat terbelah. Di satu sisi ada orang-orang kaya yang luar biasa kekayaannya, di satu sisi ada orang yang hidup dengan 10.000 per hari, bahkan di bawah itu masih banyak. Nah, dua inilah yang kemudian diimplementasikan. Di sebelah kanan tadi yang mengurangi kebocoran ini lagi beliau perbaiki. Beliau ingatkan regulasinya diperbaiki. Pejabat-pejabat, mari kita niatnya baik, mari niat kita baik. Bahkan beliau nanya, kalau gaji kita kurang ngomong, biar dipertimbangkan oleh pemerintah. Tapi jangan merusak sistemnya, supaya negara kita ini dipercaya orang, bahwa sistemnya jujur, pemimpinnya baik. Ini yang kanan nih. Nah, kita kena yang di sebelah kiri ini, Pak. Saya, kementerian ini kena di sebelah kiri ini, yaitu mengurangi ketimpangan, mengurangi kemiskinan. Itu sebabnya begitu beliau melihat secara kasat mata persoalan perumahan rakyat ini, terbentuklah yang namanya Satgas Perumahan itu, yang kemudian beberapa bulan berdiskusi menyimpulkan harus ada kementerian yang secara spesifik mengurusi perumahan rakyat. Yang dulu pernah ada tapi Kementerian Negara, sekarang dijadikan kementerian penuh. Lahirlah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nah, di dalam kampanye beliau sudah sebut itu angka 3 juta itu. 1 juta di desa, 1 juta di pesisir, 1 juta di kota. Ini basis data yang kita perlu analisis. Sekali lagi, saya minta NTB serius soal ini. Ini perlombaan, Pak. Nggak usah khawatir duit banyak. Duit banyak, Pak. Nggak usah khawatir soal duit. Yang penting adalah rencananya benar. Kalau rencananya benar, efeknya besar, studinya layak, uangnya ada. Tapi kalau mengulang soal-soal lama, Pak, saya terus terang saya akan tahan, saya nggak bisa. Makanya saya kenapa minta kita NTB ini jadi contoh, supaya ini nanti jadi pola dan dicontoh di tingkat nasional. Keseriusan kita untuk mengkolek data yang benar, mendesain program yang benar, dan mengeksekusinya secara benar, bisa membuat NTB mengejar ketinggalannya, Pak. Ini kan termasuk salah satu provinsi kaya. Kaya alamnya, kaya sumber daya alamnya. Waktu belum pemekaran dulu ada 2 daerah paling kaya di Indonesia ini, Papua dan NTB, karena tambang emasnya paling besar. Nomor 1 di Papua, nomor 2 di sini. Tapi begitu kita cek indeks pembangunan Indonesia, indeks pembangunan manusianya, juara 1 paling bawah Papua, juara 2 paling bawah NTB. Untung ada pemekaran sekarang, kita agak naik kelas sedikit. Nomor berapa kita sekarang, Pak Gubernur? Kira-kira 30 berapa itu? Pasti masih 30-an. Masih di bawah, Pak. Dengan proyek perumahan ini kita bisa jadikan NTB mengejar ketinggalannya. Tapi sekali lagi, data benar, rencana benar. Kami akan perlombakan, kami nggak akan gampang kasih uang kepada Pemda. Kalau datanya nggak benar, nggak bisa dikasih uang. Habis, Pak, uang kita kalau kita gelontorkan gitu aja, Pak, dan segala maaf. Bangunan mangkrak terlalu banyak di mana yang tidak ada semua. Dan lagi-lagi yang di NTB saya agak sedih karena sawah terpakai. Bagaimana Bapak Presiden kita bikin food estate, ketahanan pangan di mana-mana? Kalau NTB semua lahan padinya bikin rumah. Dulu kita juara swasembada Bogor Rancang sampai disebut bumi borang. Sekarang nggak mungkin ada cerita itu karena sawahnya habis. Sekali lagi rencana, data, mudah-mudahan ini kekompakan teman-teman, saya harapkan apalagi nanti para bupati, wali kota dan
gubernur yang akan dilantik, kita segera dulu. Di tingkat nasional sekarang ada kesadaran untuk menyatukan data. Kemarin BPS ditunjuk sebagai komandannya penyatuan data. Jika semua data yang datang dari berbagai kalangan, berbagai elemen kita satukan, sehingga Indonesia punya satu data yang kita percaya, termasuk data perumahan, RTLH misalnya. Karena Bapak Ibu sekalian, proyek kita nanti kita bagi 3 yang pertama. 1, permukiman, itu nanti ada Direktorat Jenderal Wilayah Permukiman namanya, di dalam SOTK-nya Kementerian Baru. Yang kedua itu adalah pembangunan perumahan perdesaan, ini Direktorat Jenderal kedua. Dan yang ketiga nanti adalah Direktorat Jenderal Pembangunan Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal yang ketiga. Sementara yang keempat adalah tentang efisiensi dan tata kelola. Gubernur nanti berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, karena kita ingin semua data permukiman tanggung jawab gubernur. Kemudian Direktorat Jenderal Pembangunan Perumahan Perdesaan bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan para bupati, karena seluruh desa itu berada di bawah bupati, termasuk desa yang ada di pesisir. Nanti ada 12.000 jumlah desa pesisir di Indonesia, dan salah satu yang terbesarnya adalah juga di NTB ini, karena NTB ini adalah negeri maritim. Banyak sekali masyarakat kita tinggal di pesisir, dan rata-rata pesisirnya itu rusak, menjadi tempat sampah, kotor, dan tidak enak dipandang. Sementara Direktorat Jenderal Pembangunan Perumahan Kota ini nanti yang berkoordinasi dengan para wali kota dan lurah yang ada di bawahnya. Karena tipe pembangunan rumah di kota dan di desa tidak saja berbeda secara administratif, tapi kita pandang juga perlu penataan. Di kota itu seperti Mataram, ya kalau kita lihat Mataram, Ampenan, Cakra, pesisir itu numpuk semua, Pak. Rakyat mulai kita harus ajarin untuk tinggal di rumah susun. Kalau belum berani 3 lantai, 2 lantai paling tidak dulu, supaya kita tidak menghabiskan tanah sawah. Rumah tapak itu memakan sawah yang terlalu besar. Yang di kota-kota, ayo kita mulai tata pinggir kali, daripada orang tinggal di pinggir kali dan mengotori kali dan kalinya kotor, geser sedikit pakai ilmu Sultan Jogja. Mundur, madep, munggah, kata Sultan. Mundur, menghadap, dan tingkap. Bapak Wali Kota, nanti Pak Wali Kota terpilih ada kan? Wali Kota Bima, ada. Kawasan-kawasan pesisir, desain Pak, yang baik, duitnya ada, tidak usah khawatir. Minta saya, ada duitnya. Tapi punya desain yang benar. Capek Pak kalau kita melayani retail, Pak, mohon maaf, apalagi kemudian nanti dipotong-potong, penunjukannya tidak profesional karena aspirasi politik. Mohon maaf Pak, nggak ada hasilnya. Pak, itu seperti melemparkan garam ke laut, tidak selesai. Di Kota Bima kemarin saya tinjau itu ada 2 rumah susun, 2 tower, 4 lantai. Masing-masing 150 unit, total 300 unit. Dibangun dulu Pak, sudah selesai dibangun baru cari airnya. 7 kali ngebor nggak ketemu air. Kan nggak niat kalau kayak gitu. Niatnya menurut saya sih, niatnya itu jual tanah sama kontraktor. Niat ngasih kehidupan dan rumah ke rakyat mah nggak ada, mana ada kehidupan tanpa air. Ya termasuk yang di Lombok Timur, bikin rumah nelayan 5 lantai. Mana ada nelayan Indonesia tinggal 5 lantai nggak ada lift? Jauh lagi dari rumah nelayan. Itu lebih cocok jadi hotel. Kita ulang nih, kita coba berpikir agak profesional. Saya yakin Pak ini cepat bisa.
Sekali lagi uangnya ada, gak usah khawatir. Makanya nanti kami lombakan proposalnya, Pak. Yang proposal paling baik dapat duluan. Makanya proposalnya saya bocorkan di NTB ini biar NTB dapat banyak. Kalau sudah saya bocorkan gini nggak menang juga, terlalu data yang benar. Makanya analisis data yang nanti diperkuat, Pak. Para pemimpin ini harus menjadi pemikir, Pak. Kita harus terbiasa sebagai strategic thinker supaya jangan salah mengambil keputusan. Semakin tinggi level kita, semakin berpikir strategislah kita. Dengan pikiran strategis kita akan analisis lingkungannya, keadaannya gimana, situasinya gimana, dalam kita berpikir. Lalu lahirlah satu kesimpulan, proposal yang baik. Kita bikin ini karena begini, submit kepada kami. Nanti akan ada tim yang memeriksa. Begitu kita bilang ini oke, berapa dia minta, kasih segera uangnya. Tapi kalau main-main kita lihat, wah ini katanya ini pokir-pokir, ini pilih kanan, berat ini. Kita bukan mau mengurangi apa yang sudah terjadi, karena justru kami mengeskalasi. Saya lagi mengupayakan naiknya anggaran untuk pembangunan di desa itu tadi, Pak. Saya mengusahakan naiknya itu ribuan persen, Pak. Saya lagi mengupayakan ribuan persen naiknya demi menampung proposal teman-teman. Anggota dewan punya aspirasi, punya konstituen, silakan, tapi bikin perencanaan yang benar. Kalau benar perencanaannya match dengan perencanaan eksekutif, match dengan pemantauan daripada konsultan, masuk ke kami, bagus, semua dapat nama. Yang dapat nama bukan cuma anggota dewan, yang dapat nama semuanya, yang dapat cinta rakyat semuanya. Kalau kita bersaing di sini, Pak, jangan bersaing untuk saling meniadakan, tapi bersaing supaya rakyat mendukung kita. Sebab kalau rakyat tidak mendukung kita, kita nggak bisa kerja, nggak akan dipercaya. Maka kesimpulannya, Pak Gubernur, saya belum tahu nih Pak Gubernur sampai kapan, tapi kira-kira kalau dibikin analisanya, lalu Bapak turunkan, kira-kira jatah NTB dari 3 juta itu berapa? Berapa di kota dan berapa di desa? Berapa di pesisir? Saya kemarin di Dompu melihat itu ada contoh kepala dinas Perkimnya Dompu propose ke kita proposal yang baik, menata pesisir, gambarnya, animasinya, hitungannya, detail, unit rumahnya, kemudian setiap unit dapat berapa, dia hitung detail, langsung didukung oleh Bupati 7 miliar dan didukung oleh pemerintah pusat 15 miliar, jadi 22 miliar tahap 1. Bisa, Pak. Mari kita cerdaskan cara kita mengelola pemerintahan dengan perencanaan yang baik. Dan kita harus percaya kepada teman-teman yang bikin desain dan rencana dari bawah. Hormatilah Musrenbang. Jangan kita terpedo terus-menerus Musrenbang ini. Di data perumahan itu ada yang namanya IRTLH. Pelaporan rumah tidak layak huni, by name, by address, ada gambarnya. Saya lihat itu stagnan, nggak ada lagi yang mau melapor. Saya cek kenapa nggak lagi dipakai di melapor, karena yang lapor cuma 4 juta. Padahal data yang disampaikan ke kami dari BPS, dari Kementerian Sosial, DTKS dan sebagainya itu jumlah backlog tidak punya rumah kira-kira 10 juta. Jumlah rumah tidak layak huni sekitar 26,7 juta. Tapi RTLH cuma 4 juta, Pak. Saya tanya kenapa ini? Sering diterpedu. Musrembang sering kedatangan titipan pusat. Nggak akan ada lagi, Pak. Saya stop semua drop proyek dari pusat yang tidak mendapatkan approval dari daerah.
Nggak akan ada. Saya akan percaya kepada bupati, kepada kepala dinas, kepada gubernur dan stafnya. Kita akan percaya mereka daripada drop-dropan pusat yang nggak jelas. Ini uang rakyat Pak, ini keringat dan darah rakyat. Kalau begitu kita melakukan pemerintahan Pak, aspirasi menyenangkan, jadi digandrungi. Bapak bayangkan kalau rumah susun itu benar-benar merupakan aspirasi nelayan. Waduh, mereka akan gembira setiap hari tinggal di situ. Komunitasnya terbentuk, orang jadi senang, semuanya jadi gembira. Kawasan tertata, menjadi bersih, merasa memiliki. Kita datang disambut, Pak, ikan bakar ada. Ini saya datang hantu yang nyambut. Karena nggak ada yang tinggal. Perencanaan kacau. Nah, coba kita bahas ini Bapak Ibu sekalian. Kisi-kisinya segini dulu. Nanti kalau mau tanya teknis, kita debat agak teknis. So, saya ingin melacak bagaimana teman-teman mengumpulkan data dari bawah. Harus ada keseriusan kita. Indonesia ini 38 provinsi sebagai berikut. Ada 416 kabupaten, ada 98 kota. Ada 8.300-an kecamatan. Ada 8.200 kelurahan. Ada sekitar 75.856 desa. Ada sekitar 1,2 juta RT. Setiap RT bertanggung jawab kira-kira 30 sampai 60 kepala keluarga, atau 30 sampai 60 kakak, atau 30 sampai 60 rumah. Ketua RT pasti tahu rakyat. Ketua RT tahu siapa yang sakit, karena dinamika penduduk seperti itu. Ada yang lahir paginya, sorenya ada yang meninggal. Ada yang kawin paginya, sorenya ada yang cerai. Bukan orang yang sama ya maksudnya. Datanya orang yang berbeda. Ada yang pindah, paginya dia miskin, sorenya dia dapat bisnis yang bagus jadi kaya. Dinamika ini yang diketahui adalah RT. Karena itu kita mesti memanfaatkan. Nanti kami akan koordinasi dengan bapak-bapak Kapolda, Kodim untuk mengaktifkan Babinsa, Babinka Timmas untuk mengecek laporan ini benar apa tidak. Sekali lagi Pak, kalau benar Pak, uangnya ada. Kita ini lagi mendapatkan kepercayaan internasional. Saya ditelepon dan kita sudah tanda tangan dengan Qatar. Qatar nambah lagi. Kemarin 1 juta, sekarang resmi mereka mengatakan mau nambah 5 juta jadi 6 juta. Saya ditelepon bolak-balik oleh pemerintah UAE. Mereka mau bersaing. Mereka nggak mau kalah. Saya ditelepon oleh Turki, ditelepon oleh Rusia. Semangat mereka bantu, karena mereka juga melihat ada unsur amalnya di situ. Bikin rumah buat orang itu kan, kalau orang itu baik kan dapat pahala. Mau ada bisnis, mau ada cuan, itu soal lain. Tapi orang dapat rumah yang baik, pasti senang. Uang banyak, terutama yang di kota Pak. Makanya anggaran APBN kita alihkan nanti sebanyak-banyaknya ke desa. Yang di kota ini ada unsur komersial. Karena orang kota ada gaji, kehidupannya lebih modern, aksesibel dengan bank. Mudah pelaporannya, literate terhadap transaksi-transaksi modern. Itu bisnis. Yang di desa mungkin yang enggak, kita pakai APBN. Uang ada Pak. Tapi rencana yang benar yang kita tunggu, dan rencana tidak boleh berasal dari pusat. Rencana harus datang dari daerah. Nanti kami bilang kalau ada salah itu, keroyok itu kepala desanya, bupatinya. Kalau ini sekarang nggak bisa. Kepala dinas, kepala desa bilang, wah kami kan cuma terima itu. Ini di-drop dari pusat Pak. Nggak boleh lagi begitu. Ini uang rakyat, kita harus tanggung jawabkan rupiah dari rumah. Karena sekali lagi saya ingin tahu, kalau NTB bisa bantu kami untuk menyiapkan proposal data yang baik, akurat, tepat, semua proyeknya bisa dilaksanakan dan NTB bisa mengejar ketinggalannya. Kalau sektor perumahan itu Pak, ada 186 industri yang mengikuti, gede sekali. Kita ini gerakan mengeluarkan diri dari kemiskinan yang paling dasar itu sekarang Pak. Dan instrumen yang paling kuat untuk keluar dari kemiskinan adalah perumahan. Kalau Bapak mau ajak rakyat ini keluar dari kemiskinan Pak, genjot perumahan ini.
Dan Bapak gak perlu uang, uangnya ada di kami. Yang penting mikir aja sedikit yang benar. Semua datang. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.